Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2B Prodi Ekonomi Syariah Kampus Sultan Agung Tirtayasa ingin mempresentasikan bagaimana cara kita berijtihad, ittiba, taufik, amat taklid. Dan di sini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafizur Rahmi Mulia Sidik dari kelas 2B Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan di sebelah saya ada rekan saya. Dipersilakan. Halo, saya Nanda Rizky Dinata dari kelas 2B jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan di sebelahnya lagi ada rekan saya, diperkenalkan. Halo, nama saya Rizka Rafika Walia dari kelas 2B jurusan Ekonomi Syariah Sultan Agung Tirtayasa. Dan di sebelahnya ada rekan saya lagi, Muhammad Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Kurecu. Saya dari kelas 2B jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan di sebelahnya satu lagi terakhir teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zori Fayamirullah, jurusan Ekonomi Syariah kelas 2B Sultan Agung Tirtayasa. Oke, selanjutnya kami akan mempersembahkan kepada kalian bagaimana cara berijtihad, ittiba, taufik, dan taklid. Selanjutnya akan dipersembahkan. Selamat menyaksikan. Lu gimana? Bentar lagi kan luas. Lu ada persiapan apa? Nah, cuma ada sih lagi UAS juga masih minggu ini. Kenapa sih? Tapi kan nanti harus ada persiapan. Gimana persiapannya? Ya kan bisa H-min juga pas -1 gitu. Oh, lu statistik udah? Baik statistik belum gua. Terus juga gua nungguin anak-anak cowok tuh. Ini pada ngobrolin apa nih berdua? Saya dong. Apa tuh? Apa? Statistik. Statistik ya nih. Ada Aduh, pusing statistik lagi. Terus belum UAS ya. Iya, mana kumpulinnya hari Senin lagi ya? Ntar hari Jumat online lagi, tambah materi. Udah kemarin PR belum ngerjain. Belum Inggris Lagi, Masya Allah ya. Banyak lagi tugasnya. Ya gimana ya, kita kan sebagai kaum muslim kita harus berjihad di jalan Allah dan harus baik bersungguh-sungguh gitu. Saran dari gue mah gini sih, Nan, kita tuh emang harus berijtihad, terus juga jangan lupa didasari oleh namanya dengan sholat gitu. Karena suatu perilaku yang tidak didasari oleh suatu ibadah kayak sia-sia aja, ntar kayak seandainya misalkan situ berdoa kepada Allah terus tidak didasari dengan suatu ibadah, kan ntar Allah juga ketika pengen mengijabahnya kayak mikir-mikir dulu, ntar kayak ini orang banyak dosanya nih gitu. Jadinya kan kita harus banyak berijtihad. Karena kan Rasulullah juga mengatakan ijtihad wala taksal wala takun gofilan karena batuluk bali main terkasal, berjihadlah di jalan Allah gitu aja intinya mah. Jangan banyak malas aja intinya mah, kan kita kan kesini kan niatnya kan pengen satu tujuan, terus juga lulus bareng semuanya, nggak ada yang ntar gitu. Ya intinya satu harus jihad. Karena kan ijtihad tuh emang diajari dalam-dalam oleh orang tua kita dulu kan, jangan banyak males. Kita aja diawali pas bisa masuk ke kampus ini aja kan pertama diawali oleh ijtihad dulu kan, jihad. Kita banyak ibadah, terus didoain oleh orang tua, terus juga banyak rekan-rekan guru yang ridho kepada kita, ridho kepada kita kan, jadi kita bisa masuk ke dalam kampus yang megah dan bagus ini gitu. Ya intinya dari gue itu aja sih, jangan males, jangan menyerah, intinya mah harus jihad aja, harus bersungguh-sungguh dan semangat aja gitu kalau dari gue. Jadi intinya gue nggak boleh malas lagi nih. Iya. Minggu ini. Dari Rizka gimana nih, statistik udah? Belum. Nanti malam ini mau ngerjain. Malam ini mau ngerjain. Kalau misalkan emang kurang memahami bisa tanya-tanya ke teman dekatnya gitu. Jangan sungkan, jangan malu. Emang kadang teman tuh datang ketika ada maunya doang, ntar ketika udah selesai suka kita minta kayak sama-sama nggak om, dia minta ntar malah pelit. Namanya juga teman, kita pahamin aja. Enggak nih, ngomong-ngomong lu ngomong gini. Lu sendiri udah belum statistik? Alhamdulillah. Oh, udah. Yang A sama B. Udah. Gitu. Yang C-nya belum sih. Soalnya kurang paham, ntar kalau
hari Jumat besok kan online nih, takutnya diterangin lagi, semoga sekarang ngerjain gitu biar enak, jangan malas aja intinya. Siap dah. Nah intinya nanti gue kalau bisa paham nanya ke lu kali lah. Ya tanya-tanya aja, Oke, seri-seri, siap. tapi jangan lupa Apa satu materi ada ininya. Oh alah Udah itu gitu. itu Nggak. gampang lah. bercanda intinya. Ya kalau saran dari gue jangan malas aja, kalau misalkan habis dikasih tugas langsung kerjain biar gak ada pikiran lagi kemana-mana, biar ntar ketika ada tugas yang lain nggak tertumpuk tugasnya gitu. Jangan malas aja, intinya kita harus istihad aja gitu. Gimana nih Nan nih kelanjutannya Oh, nih perihal lagi. tiba Udah dah, kita sharing-sharing sharing dulu aja kali kali kopi ya. aja kali ya Iya, di boleh. taman tuh. Boleh. Gimana baiknya sih dong ikut. Gimana nih? Apa gimana ya? Kadang tuh kita iman suka naik turun. Padahal dalam perintah Allah kita tuh jangan malas-malas. Udah, namanya ya, pasti ada rasa malasnya. Iya juga sih. Tapi kan kalau bisa jangan terusan malas terus gitu kan. Dan kalau terkecilnya kayak kalau tugas kerja langsung kerjain. Apalagi kalau udah perintah orang tua. Kadang kalau udah perintah orang tua, kadang kita suka menyepelekan. Jadi kalau misalkan saya ini kalau punya cewek, kadang diutamakan tuh ceweknya dibanding orang tua. Nah itu dia. Ke anak zaman Padahal kan dia. perintah Allah kan dahulukan orang tua gitu kan dibanding cewek-cewek kan belum tentu itu jodoh kita kecuali istri gitu kan. Selagi masih belum mahram ya udah nggak usah gitu kan. Kadang kita ditelepon sama orang tua nolak, giliran di telepon cewek berharapnya minta ampun minta ditelepon. Ya itulah titik rendahnya manusia di situ. Kita tuh bahwasannya harus selalu ingat perintah Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fayattabi'uni wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Intinya itu aja. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Mereka ikutilah Allah gitu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi, Quran surat Al Imran ayat 31. Itu dalam surat Al Imran dalam Al-Qur'an. Intinya kalau seandainya udah ada firman dari Allah, kalau berfirman berarti tanya kita emang harus mengikuti apa yang Allah perintah gitu. Apalagi berbaur dengan namanya orang tua. Saya kan ridho Allah fi ridhul walidain, wasabtullah fi subtil walidain, jadi gitu aja. Soalnya kan ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya pada orang tua. Intinya gitu aja. Ya kita sebagai anak sama walaupun kita saat ini udah jadi orang kaya nih setinggi tingginya, intinya mah di hadapan mata orang tua kita emang anak kecil, anak bocah. Iya, iya. Itu kadang ada aja orang kayak berinisiatif gini, ntar gue pengen apa sih ganti apa yang orang tua gue pernah kasih. Misalkan orang tua gue pernah kasih gue HP, laptop, motor dan lain-lain lah yang buat kampus. Ya itu kalau misalkan sekarang kita ganti itu nggak bermakna bagi orang tua. Intinya orang tua itu satu, perintahnya satu, jangan lupa sholat aja intinya gitu, jangan lupa beribadah, ingat perintah Allah intinya gitu aja. Soalnya sekalinya kita udah ikuti satu perintah Allah ibadah, orang tua mana lagi yang nggak suka kalau anaknya rajin ibadah. Intinya gitu aja. Entah misalkan situ meminta HP lagi lah, minta motor lah, kalau ketahuan rajin sholat nih udah pasti orang tua bakal plong aja ikhlas selagi dipakai buat hal-hal yang baik ya, yang untuk mengikuti perintah Allah yang baik-baik aja. Jadi dari gue gitu sih. Kalau dari lo emang nggak tahu sih, coba kalau dari lo bagaimana. Itu kalau dari gue, kalau itu penjelasan dari gue. Intinya ittiba itu pengertian yang mengikuti hal-hal yang baik atau perintah-perintah yang baik. Berarti perintahnya kan perintah Allah, perintah orang tua, perintah Rasulullah, perintah guru yang baik, yang lakukan dengan baik ya harus kita ikuti, yang enggak tidak gitu. Intinya gitu aja kalau dari gua. Kalau dari lo mungkin beda pendapat. Mungkin cukup sih dari gua gitu aja. Semoga kayak kita saling apa sih menilai satu sama lain, saling berintrospeksi diri, sharing-sharing yang baik aja gitu. Intinya perihal materi tibanya di situlah. Jadi jangan lupa perintah Allah dan perintah Allah gitu. Jangan pernah murka pada orang tua, harus selalu ridho pada orang tua gitu aja.
Bro, gimana nih kita mau ngopinya di mana ya nak? Saung aja kali. Saung nih. Saung mana? Bawah. Yang Ya mana? biasa ya. Kanan apa kiri? Boleh kanan, ayo kita langsung ke tempat aja. Boleh, gas aja boleh, lah. gas. Mana nih buat ngopinya yang enak? Pisau aja kan di saung. Iya. Kemarin ngomongin tugas ya. Iya. Kayak statistik kita. Aduh. Di sini boleh nih. Boleh. Adem lah sini mah. Adem lah pinggir Pak ini danau ya. Enak-enak. Aduh. Kenapa nih? Gimana nih kabar pada? Alhamdulillah baik. Cuma ini doang nih dompet kurang nih. Aduh, belum dapat transferan dari orang tua. Wah, belum. Belum. Sedikit terungkat ya, gimana ya, kita kan harus memahami keadaan kondisi ekonomi orang tua juga. Iya, Jadi iya. kan kita harus pengertian gitu ke orang tua. Hmm. Walaupun ya ada sedikit mah gitu. Hati pengennya minta mulu kata tadinya. Iya. Cuman mandang ke ekonomi orang tua Kak, kurang kadang begitu ya. Gimana nih tugas statistik? Udah padahal belum? Apalagi itu ya. Aduh, tugas statistik ya. Apa mau kerjain sekarang? Ah, jangan kayak males. Di statistik gimana itu ya? Kadang juga kita kalau paham di kelas kadang paham kadang enggak, apalagi kemarin online, masya Allah kan ngantuk lagi. Subhanallah Kadang banget. paham di kelas doang, ntar setelah keluar kelas, wah hilang semua. Hilang pokoknya hilang Iya. udah. Aduh. Kadang suka gimana ya, nggak enak aja gitu Bono kalau nggak paham. Ntar kalau praktikum nambah hype gitu kan, apalagi ada praktikumnya ntar masya Allah. Ini kita duduk-duduk aja gak ada kopinya. Mau kopi nggak? Gue pesenin nih. Boleh sih. Boleh. Mau kopi ya Dan? Gua aja kalian mesenin gua aja Oh, lu dulu, aja. biar lanjut ngobrol Oh, aja. iya udah. Ya Siap. duluan ya. Jangan lama-lama. Yo, Iya, lu aman. jangan lama lu. Dan biasa ya. Iya. Kopi hitam. Yo. Pahit, pahit. Jam berapa sih ini? Baru jam 3. Gue belum sholat zuhur, Cok. Gimana nih? Ini sholat dulu dong. Iya. Tadi Sadun mesen kopi lama banget dah, tungguin Sadun dah. Ya Sadun datang, dia mungkin ngajakin gue sholat kali. Tapi lu nggak mau sholat duluan tuh. Gue pengen sholat duluan tapi sendiri kayak kurang gimana begitu. Ya gue sih pengen masukkan ngopi sih gue. Lu taklid banget, aduh. Gimana sih? Iman lu terendah banget lu pengennya. Ngopi mulu, orang mah inget Tuhan sekali-kali. Tapi gua kalau gua sholat belum ngopi tuh pikiran nggak tenang gitu. Peace, Ya. peace. Iya sih, tapi kan kadang kita harus ingat kepada Tuhan. Ini udah jam 3 pengen menjelang asar kan. Iya. Nah, asar datang ya kodo, emang mau kodo. Kalau mau gue mah Nah, di juga akhirat. sih, kodo juga sih. Iya. Kan ini si Adon. Mana kopinya? Dasarnya baru datang lama nih. Tadi kata bibinya katanya kopi hitamnya habis. Ah, lu Ah, bohong bohong. aja lu mah. Gua Iya kesana beneran dah. Ini bukan maksudnya ngaret-ngaret tok tuh, bukan gak ada Iya. uang, ini mah ada uang mah ada. Tadi Alasan kata ini. bibinya mau beli dulu bentar Oh. gitu. Jadi kata beliau tungguin dulu nggak lama gitu. By the way, udah pada sholat zuhur belum? Belum ya. Sekarang jam berapa emang? Tadi udah ngajak sih, cuman dia Iya, Rik. aduh, dia Badung banget ini. Aduh. Jam 3 tadi udah jam 3. Gua belum sih. Gua Aduh. mana kalau belum ngopi itu Don. Masih pikiran terus kalau belum ngopi itu. Tuh, gimana ya? Padahal gue udah ngomongin gini. Iya nih, aduh. Nah, kita biar ingat pada Tuhan. Tapi kata dia nunggu si Adon lah, katanya begitu. Nungguin lu datang nih, pengen ngajak sholat jamaah kali. Ternyata aduh, ini emang kadang tuh gimana tuh, kadang naik turun ya. Jadi kan gimana gitu. Ya udah, kalau misalkan lo mau ngopi dulu, gua duluan ya, coba lihat dulu soalnya sambil gua sholat zuhur dulu gitu biar enak. Balik lagian masih lama, sholat asar juga masih setengah jam, sejam lah masih lama. Gua masih pengen ngopi Don lah. Gue ikut sholat dah. Lah lu parah lu kata sohib gua. Masa meninggalin Aduh, gua. ini setengah jam, lumayan setengah jam juga. Lah gua ngopi sama siapa nanti? Iya juga sih. Saya Tadi gua sendiri ya. gimana ya? Setengah jam, cukup lah. Tinggalin 10 menit lah buat asar mah ya. Kan bisa dikodo. Ay, jangan gitulah, tuh dosanya gede. Kalau mau gini aja, gua duluan sholat dulu, ntar gua kesini biar enak gitu, ntar gua baru ntar hitung sholat gitu. Takutnya ntar keburu asar kan, ntar malah jadi kodo, malah membuang-buang waktu kan,
nggak baik gitu. Nanti Gimana? kopi nunggu siapa? Nah itu masalahnya, siapa yang nunggu? Oh, lu sholat terus gua nunggu sini. Iya. Gantian. Gitu. Oh ya udah kalau gitu mah jangan lama-lama sholatnya. Oke baik. Bener, jangan lama. Iya tenang aja aman, nggak lama nggak kayak tadi kok. Setengah jam mayan ini. Iya. Setengah jam kalau kodo mah mas banget di kosan kodo. Aduh. Kalau udah di kosan udah males dong. Iya. Boleh pengen tidur aja ntar Iya. soalnya Ini gua adem pengen ya. ikut sholat sama lu cuman kasihan kan Iya temennya. nggak ada yang nemenin dia. Dia sendirian nungguin kopi. Ntar ada sih. cewek datang itu berduaan. Aduh, Mahramnya kan itu. bahaya. Sama masalah itu. Kalau bukan ada duduk sama mahramnya kan bahaya. Iya takutnya imannya ntar nambah turun lagi. Iya, ya udahlah gue temenin dia dulu dah. Oh iya. Nanti gue sholat insyaallah menjelang asar paling. Gimana baiknya aja ya. Iya. Lu berdoa ya. Udah gua duluan ya. Iya. Ya duluan bro. Gue itu jangan lama-lama. Iya iya aman. Ki, ya aduh lama banget dah sholat. Tahu Udah deh. berapa menit Jok sholat. Aduh, ini sampai dikira lama banget. Kopi juga belum datang si mbak-mbaknya. Nah itu. Lu mau marahin kopi Pengen mau ngopi sholat? gua. Warni kopi mau sholat. Ya, pengen ngopi lu. Iya. Aduh, ya udah gua mau sholat dulu. Apa-apa lu sendiri nih. Gak apa dah. Serius, nggak ada lama. Daripada ntar sholat nggak ajan. Udah nggak apa. Ya udah gua sholat dulu ya. Iya. Allahu Tuh Akbar. kan? Denger nggak? Allahu Akbar. Lu sih ngajakin gua. Denger apa ajan tuh? Allah. Ajan asar. Ya lu juga ngapain ngikutin gua? Orang gua juga pengen ngopi, pengen sholat tapi kan kudu inget sholat juga. Ini udah asar tuh ajan asar gimana? Jadi taklid gua malu nih. Tadinya pengen berbuat baik sama si Adan, pengen sholat. Malah diajak-ajak lu jadi ngopi kan. Jadi kodo kan tuh gua. Kan lu lagian lu malah ngikutin gua. Aduh gimana sih? Maksudnya gua mau ngajak lu kebaikan buat sholat nih. Ya kan tapi kan gua udah bilang tadi kata gua 5 menit lagi nanti gua ke sono gua ngopi dulu. 5 menit. Jam lu salah kali. Apaan gua baru berdiri doang udah ajan. Salah ya? Kurang kan? Terus Ih. gimana nih? Udah kodo gua mau gimana lagi? Aduh. Iya, ada lama banget. Ya taklid kan gua tuh ikut iman gua ke lu. Tadinya gua seharusnya berbuat baik buat sholat. Ya, jadi di sini diem aja nggak jelas. Nungguin kopi belum datang. Berarti ini kode nih. Kodo, awas aja di kosan nggak kodo lu. Gua masih kodo. Soalnya berarti kode gua. Lu mah Badung sih, Badungnya terlalu Badung banget. Jangan Badung apa? Minimal mah inget sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini gua lewat. Kapan rokaat berarti sholat? Seharusnya gua kagak kodo kan udah sholat nih. Gimana nih? Mau lanjut kopi? Mau lanjut ngopi? Ngopi dah. Nungguin dah sembambanya udah orang udah ajan asar. Udah mending nungguin ngopi dulu aja dah. Ngopi dah, yaudah. Udah nanggung. Nanggung deh mau udah asar. Jangan kurang lagi, ntar maghrib begitu lagi. Iya dah, gua nggak bakal kayak gitu lagi dah. Lalu juga jangan ngikutin gua lagi dah. Ya, tapi kan namanya kawan ya nggak. Gak usah, lu juga nggak ngeliat waktu. Jangan gua nggak bawa jam tuh, gua bawa jam. Gua Ya, ngeliatin gua- jam lu. Iya, gua juga maaf kan gua nggak tahu jam gua error ini. Benerin lah besok lah. Siap lah, nanti gua benerin dah. Udah intinya kita mending ngopi dulu sebentar terus kita sholat. Ngopi lagi aja sholat. Ini sholat asar apa sholat zuhur? Sholat duhur, asar dulu, Asar, baru pas duhur. bantu do. Ya udah kita Iya. ngopi aja dulu. Gua ngambil nih tukang kopinya. Iya, Gua udah. tagih lagi. Udah ada Ya kali udah, kopi di sono. kopi lagi. Jangan lama-lama lu. Enggak lama-lama. Oke dah, gua tunggu. Awas kalau ada cewek gua datang sini. Enggak ada. Ajan tuh, Nan. Oh iya. Ayo dah yuk. Yuk. Udah foto-foto lagi kan ya? Iya. Tadi yang aja sampai memang bagus loh. Bagus juga tuh suaranya. Iya. Pengen deh kayak gitu tuh. Iya gimana caranya? Cara biar kayak mazin gitu. Iya bagusin suara gitu kan. Ngomong sih katanya Apa tuh? kalau cancer bus tuh jangan sering makan gorengan gitu. Oh. Itu. Waduh, kita mah sehari-hari. Iya. Terus sering-sering minum air embun juga. Oh. Tuh biar suaranya napasnya panjang gitu. Oh gitu. Nan. Tapi gue lihat nih ya,
Gue gak agak nih. Kenapa tuh? Gue pas kemarin sholat sama gue ya, gue ngeliat kayak lu masih rambutnya cuma sedikit gitu kan, kok tadi lu kayak sampai basah banget gitu. Kenapa? Jadi gitu gini nih, gua sengaja rambut gua situ jadi macam pemain KPI harus basah semua ya. Sunahnya sunahnya iya sih, bener sih ya. Cuman kalau yang gue tahu nih ya, di Syafi'i itu cuma sedikit doang. apa tuh? Kalau pesawat Hanafi, nanti takutnya lu ganti-ganti mazhab kan jadinya talfik cuy. Iya. Berarti kita nggak boleh semuanya itu ganti masalah. Nah itu masalahnya, kalau talfik itu ada yang ngebolehin, ada yang nggak ngebolehin nih. Kalau Imam Syafi'i itu nggak ngebolehin. Iya, baik itu misalkan dalam satu perkara maupun perkara lainnya gitu. Misalkan kita wudhu nih pakai mazhab Imam Syafi'i gitu. Terus misalkan belajar pakai doa dan segala macam pakai mazhab lain, itu menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh gitu. Sedangkan menurut imam kayak Maliki, Hanafi itu boleh gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu. Berarti kita harus ngikutin sesuai mazhab kita gitu. Nah iya gitu. Kan lu tadi bilang mazhab lu Syafi'i ini. KPI. Iya. Iya. Jadi ya jangan terlalu basa-basi gitu kan. Ntar kalau tadi sangkanya Hanafi gitu kan. Iya. Ya si sunah. Cuma tadi gue lihat sunahnya benar semua. Gue tuh kayak basah banget gitu. Gitu. Mungkin gitu sih nah. Soalnya gitu tuh tasfiknya gitu. Iya ada apa sih namanya, menurut imam-imamnya tuh gitu. Kalau Syafi'i itu nggak boleh, pokoknya kayak nggak boleh gitu. Nah kalau misalkan yang lainnya tuh kayak lebih longgar lah gitu. Biasalah kalau Imam Syafi'i kan biasanya lebih ketat kan soal aturan-aturan segala macamnya. Iya. Terus juga terkait kayak apa sih namanya, yang ibu melahirkan juga tuh haram tuh. Gimana tuh maksudnya gimana tuh ibu? Nah jadi kan kalau misalkan kayak ibu melahirkan, misalkan ibu melahirkan terus tapi suaminya meninggal gitu, terus dia kayak mencampur adukan nasab, nah itu nggak boleh tuh, diharamkan kalau yang soal itu tuh gitu. Itu disepakati gitu sih. Kalau yang kayak perkara-perkara kayak wudhu segala macam kayak masih ada yang bolehin, ada yang enggak gitu sih. Di jam berapa nih? Jam 4:30 sih. Oh, jadi balik aja yuk. Balik lah, ya bosan ngapain gitu sini. Apa kita mau ngopi-ngopi dulu, jalan-jalan dulu kali ya? Boleh sih, tapi kalau mau balik mah ayo aja sih. Ayo, boleh ayo. Saja. Balik yuk. Tapi thank you ya tadi ya. Nggak ngasih. Thank you Dita. Lumayan bagi-bagi ilmu gitu. Thank you. Tapi mohon maaf juga takutnya gue ada kata-kata yang salah gitu kan. Gak nyinggung kan, gak nyinggung. Enggak lah, udah sebagai pelajaran. Bisa. Sekali lah. Yuk, besok. Untuk teman-teman yang menonton, terima kasih sudah menonton. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang salah, itu datangnya dari kami. Mohon dimaklumi karena kami sama-sama masih belajar. Jadi, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Khairun nas anfa'u binas. Baik bagi manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, video ini jangan lupa di like, Komen. subscribe, dan share ke keluarga kalian. Oke, dadah. Thank you very much. Thank you.